Masih ingat jelas lah ya kejadian bangkrutnya FTX dan si SBF yang nilep duit deposit penggunanya. Semenjak kasus FTX, sebagian trader kripto jadi parno kalau mau trading di centralized exchange atau CEX. Apakah danaku aman? Apakah kriptoku nggak dipakai buat beli mansion di Bahama? Kenapa kamu tanya begitu? Ada cara untuk bisa trading dan jual beli aset kripto tanpa deposit atau naruh duit kita di exchange. Namanya Decentralized Exchange atau biasa disebut DEX. Hey minasan, balik lagi sama aku Ari, selamat datang di channel Koinvestasi. Setelah kasus FTX, banyak exchange seperti Binance, KuCoin, Indodax, dan lain-lain yang mulai menerbitkan bukti likuiditas mereka atau reserve yang disebut dengan Proof of Reserve dan Proof of Solvency, yang menyatakan bahwa exchange tersebut bisa proses semua withdraw nasabahnya. Tapi tetap aja, mantra di dunia kripto yang pasti kalian udah tahu juga adalah not your case, not your coins. Dana yang kamu setor ke sebuah aplikasi exchange berarti ada di bawah kendali exchange itu sendiri. Kita nggak benar-benar tahu apakah dana kita mereka simpen dengan amanah atau dipakai lagi buat kepentingan mereka. Terus, gimana dong solusinya? Nah, ada dua tipe exchange. Pertama, Centralized Exchange, dan kedua, Decentralized Exchange atau DEX. Di video ini, aku bakal jelasin tentang DEX, kelebihan, kekurangan, serta tips menggunakan DEX dengan aman. Jadi, pastiin kamu nonton video ini sampai habis. Kalau masih bingung mana nih yang CEX dan mana nih yang DEX. CEX itu contohnya ada Binance, Indodax, Pintu, ya dan lain sebagainya. DEX itu ada contohnya Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap. Pokoknya yang namanya ada swapnya hampir pasti itu DEX. Selain perbedaan nama, apa sih sebenarnya yang ngebedain antara CEX dan DEX? Meski sama-sama berupa exchange untuk jual beli kripto, ada beberapa poin perbedaan antara CEX dan DEX. Pertama, yaitu hak kendali dana. Pada CEX, biasanya jual beli aset kripto berdasarkan order book dan tercatat pada sebuah server terpusat. Sebelumnya, order book itu adalah sebuah list kumpulan pesanan jual beli. Kamu bisa bayangin order book itu kayak antrian. Order dengan harga beli lebih murah dari harga sekarang bakal ngantri di order book. Begitu juga dengan order dengan harga jual lebih mahal dari harga sekarang. Agar CEX bisa menyesuaikan jumlah kripto kita dengan riwayat transaksinya, maka kripto kita itu mesti disimpan pada wallet milik CEX sehingga kendali atas kripto kita sebenarnya ada di tangan CEX. Sedangkan pada DEX, semua transaksi jual beli terjadi dan tercatat langsung pada blockchain. Karena jumlah kripto kita juga tercatat langsung pada blockchain, maka hanya perlu wallet kripto non-kustodial, contohnya seperti MetaMask, Trust Wallet, dan lain sebagainya, untuk mengakses DEX sehingga kita tetap memegang kendali atas kripto yang kita miliki. Kedua, data nasabah. Transaksi pada CEX biasanya harus deposit uang fiat dulu. Kalau exchange Indonesia kayak Indodax, Pintu, dan lain sebagainya, berarti depositnya pakai rupiah. Karena itu, CEX harus mengikuti regulasi pemerintah setempat. Salah satunya adalah kebijakan anti-money laundering atau AML. Dari kebijakan ini, CEX perlu menerapkan Know Your Customer atau KYC yang mengharuskan pengguna untuk upload data diri untuk mengetahui identitas nasabah demi menghindari pencucian uang. Pada DEX, dasarnya tidak melibatkan uang fiat sehingga tidak mengikuti aturan kebijakan keuangan. Jadi, nggak diperlukan untuk mengunggah data diri. Terlebih lagi, DEX dapat diakses dengan hanya menggunakan wallet kripto tanpa perlu KYC. Ketiga, ada likuiditas. Likuiditas dalam kripto itu simpelnya adalah tolak ukur Likuiditas dalam kripto itu simpelnya adalah tolak ukur kemampuan suatu exchange dapat menukar satu aset kripto ke aset kripto lainnya. Likuiditas pada CEX disediakan sekaligus oleh trader yang dapat dilihat melalui order book. Sementara pada DEX, likuiditas bisa disediakan oleh siapa saja pada smart contract yang telah disediakan. Orang yang menyediakan likuiditas pada DEX biasa disebut sebagai liquidity provider. Jadi pada DEX, trader tidak menyediakan likuiditas. Keempat adalah eksekusi order.
Sebuah order dapat tereksekusi pada checks jika terdapat order book yang match antara penjual dan pembeli. Jadi, pembentukan suatu harga kripto pada checks berdasarkan pada order book. Sebuah order tidak dapat tereksekusi pada checks jika tidak ada order book yang match. Pada DEX, terdapat mekanisme bernama Automated Market Maker atau AMM, yakni eksekusi order berdasarkan perintah smart contract dengan likuiditas diambil dari liquidity pool yang disediakan oleh liquidity provider. Jadi, sebuah order tidak dapat tereksekusi pada DEX jika tidak ada liquidity pool. Sekarang aku bakal bahas kelebihan dari menggunakan DEX. Dari perbedaan yang sudah dijelaskan, terdapat beberapa kelebihan dari DEX. Yang pertama, hak kendali penuh terhadap aset yang dimiliki. Sembari melakukan trading, user juga tetap mendapat hak penuh atas kendali asetnya, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan dana nasabah seperti yang terjadi pada kasus FTX. Kedua, keamanan data pribadi. Menggunakan DEX tidak memerlukan verifikasi identitas atau KYC. Bagi kamu yang concern banget sama data pribadi, menggunakan DEX bisa jadi sebuah pilihan. Ketiga, bisa mendapat imbalan jika menjadi liquidity provider. Pada DEX, user dapat berpartisipasi menjadi penyedia likuiditas atau liquidity provider dan mendapatkan imbalan berupa trading fee yang dibayarkan trader ketika berinteraksi dengan liquidity pool. Pada checks, keuntungan trading fee umumnya menjadi milik checks itu sendiri. Akan tetapi, penggunaan DEX tentu juga memiliki kekurangan tersendiri. Pertama, masalah likuiditas. Likuiditas umumnya lebih... maaf. Likuiditas pada DEX umumnya lebih rendah daripada checks, karena popularitas checks masih mendominasi ketimbang DEX, sehingga masih lebih banyak user yang trading di checks. Untuk transaksi dalam jumlah besar, umumnya pada checks masih dapat mengeksekusi order, sementara pada DEX bisa jadi tidak dapat tereksekusi akibat kekurangan likuiditas. DEX yang populer dengan likuiditas yang cukup tinggi ada Curve Finance dan juga PancakeSwap. Kedua, fitur yang masih belum lengkap. Checks biasanya menyediakan berbagai fitur dalam satu tempat atau all-in-one, sementara DEX umumnya tidak all-in-one. Misal, Binance menyediakan marketplace NFT, staking, spot, margin, dan futures trading. Sementara DEX seperti Uniswap contohnya, hanya tersedia swap atau spot trading dan tidak ada fitur futures dan lain sebagainya. Ketiga, listing token yang tidak terkurasi. Semua orang dapat membuat token dan mendaftarkannya pada DEX, entah itu token yang legit atau yang berpotensi scam. Jadi, trading pada DEX harus ekstra hati-hati. Menggunakan DEX juga punya risikonya tersendiri, seperti kegagalan smart contract jadi bisa dihack, atau kegagalan teknis lain yang menyebabkan DEX tersebut dapat dieksploitasi. Maka dari itu, ada beberapa tips yang mungkin bisa kamu perhatiin ketika transaksi di DEX. Pertama, sebelum mau beli token, pastikan dulu kontrak token yang mau dibeli itu sudah sesuai, karena banyak juga token-token yang tickernya sama. Untuk lihat kontrak token, kamu bisa lihat di situs seperti CoinMarketCap atau CoinGecko. Kedua, usahakan gunakan wallet yang khusus untuk DEX aja, jadi jangan campur-campur dengan wallet utama. Ketiga, pastikan mengakses DEX pada web yang benar. Hati-hati terhadap web phishing. Takutnya, ketika kamu berinteraksi dengan web phishing, yang ada malah saldo wallet kamu yang terkuras. No. Checks dan DEX punya kelebihan dan risiko masing-masing. Jadi, memang harus disesuaikan dengan tujuan, profil risiko, dan strategi masing-masing. Dan yang pasti, harus melakukan riset sebelum memutuskan mau pakai platform atau aplikasi exchange yang sesuai buat kamu. Mungkin buat orang yang pengen transaksi pakai fiat biar gampang, dan perusahaan terregulasi bakal lebih milih di checks. Tapi, buat yang pengen explore banyak token-token baru dan benar-benar punya kontrol penuh atas aset kriptonya, mungkin lebih milih DEX. Nah, jadi kalian ada di tim mana nih? Checks atau DEX? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini, dan juga subscribe ke channel Koinvestasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, jangan lupa mantranya, Koinvestasi, semua bisa kripto.